Rismon Sianipar begitu ngamuk-ngamuk dan menghina petinggi Polri, Jenderal Tito Karnavian dan Krishna Mukti. Dan inilah pernyataan Rismon Sianipar yang begitu sangat menghina kepada institusi Polri. Rusaknya Republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik. Ya, apalagi si setan Tito Karnavian itu. Ya, siapa lagi? Setan si Krishnamurti, ya, Komjen dia sekarang. Komjen atau apa itu? Ah, tak apalah pangkatnya itu. Belum lagi si setan Muhammad Nual Azhar itu. Dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Ya, menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV. Jadi akan banyak terus kasus rekayasa dan kejahatannya itu petinggi-petinggi kepolisian, bukan di jajaran Polsek, nggak sanggup dia. Polsek Polres itu, di kepolisian yang di Mabes Polri itu, Bareskrim, itu penjahat sesungguhnya di Republik ini. Tito Karnavian tangkap dulu Pak Prabowo Subianto, Krishnamurti tangkap, Muhammad Nual Azhar, Brigjen tangkap, itu setan-setan di kepolisian. Makanya tadi saya tantang ke Kompolnas. Berani nggak RDP kita bongkar ini semua? RDP dengan DPR, rapat dengar pendapat dengan DPR. Biar kita bongkar ini. Supaya mata Indonesia terbuka. Betapa jahatnya orang-orang di kepolisian itu. Saya sudah laporkan ini ke Dumas Presisi Listio Sigit Prabowo. Tapi bungkam. Karena apa? Yang melakukan Tito Karnavian. Tito Karnavian itulah setan paling setan di dunia ini, di Indonesia ini. Tito Karnavian yang sekarang Mendagri itu, dulu Kapolri. Dialah paling setan yang menghancurkan, yang mendegradasi kredibilitas dari laboratorium forensik. Rismon Sianipar juga menyebut Tito Karnavian berkomplot dalam pengaburan alat bukti CCTV kasus Jessica Wongso. Kita dengarkan pernyataan. Ya, jadi saya tetap menyuarakan, apalagi ini, ya, belum kita ringkus orang-orang yang bertanggung jawab dalam rekayasa video CCTV. Ya, Kapoldanya saat itu 2016, Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian yang sekarang masih diangkat menteri oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto yang sangat kita sesalkan. Ya, tetapi anggap saja beliau belum tahu. Masih positif thinking kita. Ya, terus anak buahnya, ya, Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016. Krishnamurti, ya, mereka lah otak dari rekayasa itu. Kenapa saya bilang otak rekayasa? Ya, kalau ya si ahli forensik digital Bareskrim itu, Muhammad Nual Azhar, si penipu itu, dan Christopher Harimandrianto bekerja sendiri, tidak mungkin, saudara, itu produk hasil mereka, rekayasa mereka menjadi produk resmi Polda Metro Jaya yang diantarkan langsung oleh si Krishnamurti ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat. Kenapa tidak mungkin? Ya, ada pengawas penyidikan di sana. Satu institusi itu komplot selama dipimpin oleh Tito Karnavian, ya, menghasilkan produk rekayasa. Itulah pernyataan Tito, maksud saya pernyataan dari Rismon Sianipar yang begitu menggebu-gebu. Selain menghina bahwa Tito Karnavian sebagai bajingan, dia juga mengatakan Tito Karnavian adalah seorang pengkhianat. Inilah pernyataan Rismon Sianipar yang menghina Tito Karnavian pengkhianat. Polisi penipu. Mereka menggunakan Tito Karnavian terutama itu. Dialah Jenderal, maaf ya Pak Jenderal, Jenderal Polisi pengkhianat. Harus saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Akhirnya Tito Karnavian akan melaporkan Rismon Sianipar ke pihak kepolisian. Rismon Sianipar akan dilaporkan ke polisi apabila tidak minta maaf. Coba kita dengarkan ya. Terima kasih kawan-kawan. Saya mau jelaskan ya, yang tentang Pak Tito, ya, mantan Kapolri kita, sekarang adalah Menteri Dalam Negeri kita. Itu adalah putra terbaik di kepolisian, supaya tahu.
tahun 1987 akabrinya itu lulus dapat penghargaan Adi Makayasa. Kedua, dia putus sekolah pernah di Inggris, lulus yang terbaik. Ketiga, pernah sekolah juga di Auckland. Terus keempat, dia pernah juga di Nanyang University Singapore. Jadi pernah sekolah di Amerika segala macam ya. Jadi ini Resmond kalau bicara, kan dia berkata apa yang dia bicarakan? Dia bilang Terus manipulasi. ini dia pembicaraannya, saya putar ya, yang dia bicara dia nih ya. Jelas tidak? Kasus Jessica Wongso, saya tantang untuk Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Al-Azhar penipu. Tito Karnavian, ingat sampai hidup saya habis nafas saya kejar. Tito Karnavian penipu, manipulasi orang begitu orang. Pakai internet shop, streaming kan internet shop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital, seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 tahun pengampunan di insentif. Tito Karnavian, sudah 1 tahun lebih saya mati-matian, tidak berani menantang saya kan pengadilan. Nah ini, jadi supaya tahu ya ini, kalau aneh kata dia tidak puas, dia kan bisa ke pengadilan, bisa PKK apa segala macam, ya. Tapi ini langsung mengata-ngatai putra yang terbaik, putra Indonesia, mengatai kata-kata yang begitu kasar. Jadi saya lihat ini, Resmond ini selalu menyerang orang-orang yang terkenal. Nah, kalau aneh kata dia tidak terbukti atau tidak minta maaf, akan kita laporkan. Ini namanya seolah-olah penyamaran nama baik juga, ya. Bikin membuat gaduh di Indonesia dan ujar kebencian dan fitnah, tidak membuat kepercayaan kepolisian ini berkurang karena statement yang kurang benar ini. Masa ngatain kasar sekali begitu? Nah, coba Debbie. Oke, jadi kami duga di sini Resmond ini pansos, karena aneh ya, kok setiap ada orang terkenal dia langsung bicara kebencian gitu kan, sebetulnya tidak boleh. Kalaupun bicara juga langsung nyebutin nama, langsung kesel, langsung ini, langsung itu, harusnya kan ada inisial atau apa. Tapi ini kan terlalu vulgar sih, mungkin karena dia merasa dia juga dokter forensik kan gitu ya. Jadi dia merasa mungkin itu udah listingannya atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini kita